Ya. Soekarno yang berbuat kejahatan 100 kali lipat kejahatan tidak disalahkan. Orang Maluku tidak punya salah dibilang salah. Orang Papua tidak punya salah bilang salah. Orang Aceh tidak punya salah bilang salah. Itu kan kurang ajar. Makanya dari sekarang beta tuntut supaya pemerintah Indonesia harus tes DNA, membuktikan bahwa dia Indonesia atau tidak. Orang Maluku harus tes DNA bahwa dia itu Indonesia atau tidak. Orang Papua harus tes DNA, dia itu Indonesia atau tidak. Begitu juga orang Aceh, begitu juga orang Jawa. Semua harus tes DNA, dia itu orang Indonesia atau bukan. Bangsa Jawa sendiri, Jawa. Tes DNA-nya. Semua anggota DPR MPRI di Senayan Jakarta tes DNA-nya. Prabowo Subianto dan wakilnya dan semua anggota kabinetnya tes DNA-nya. Para jenderal-jenderal di Jakarta tes DNA-nya. Nanti buktikan bahwa mereka itu Indonesia atau bukan. Penipuan yang luar biasa. Dan sekarang cuma satu tuntutan. Semua anggota pemerintah Indonesia dari Jakarta sampai di pedesaan harus tes DNA untuk membuktikan bahwa mereka itu Indonesia atau tidak. Ya. Kamu orang tidak bisa paksa orang lain untuk ikut kamu orang punya mau, tidak bisa. DNA akan menuntut, DNA akan membuktikan. Kalau kamu orang itu campuran manusia keturunan Asia, itu urusanmu. Itu urusanmu. DNA akan buktikan. Tapi jangan enak saya bilang ke orang ini makan separatis terhadap Indonesia. Kok enak amat? Kamu orang campuran, kok enak aja mau suruh ke orang. Rohingya saya kalian marah, Rohingya sendiri kalian marah. Dan sekarang mau terima 2 juta anggota Palestina, kalian bingung. Admin tidak memiliki maksud untuk menciptakan kisruh atau konflik terkait negara Indonesia melalui video ini. Video ini merupakan narasi dari seseorang bernama Johannes Werinusa yang dikenal sebagai tokoh organisasi Republik Maluku Selatan. Oleh karena itu, wajar jika beliau menyampaikan pandangan yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan Indonesia. Kami mengajak penonton untuk menganggap video ini sebagai tambahan wawasan dalam memahami beragam pemikiran dan perspektif mengenai sejarah Indonesia. Segala pendapat yang disampaikan dalam video ini adalah tanggung jawab individu yang bersangkutan dan tidak mencerminkan pandangan atau posisi resmi dari admin atau platform ini. Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 26 Januari 2025. Sebagaimana biasanya, beta selalu ingin memperingatkan kepada semua saudara menyangkut apa sesungguhnya itu Indonesia. Apakah itu bangsa? Apakah itu negara? Ataukah itu hanyalah suatu istilah yang telah dibubarkan? Perlu diingat dan tidak boleh dilupakan oleh siapapun juga Anda, kalau Anda itu adalah yang disebut sebagai orang Indonesia, bahwa kalau berbicara tentang Indonesia, maka tidak ada lain yang harus kita bicarakan selain dari Indonesia yang sudah dibubarkan. Sekali lagi betul ulangi, ingatlah bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia, tidak ada lagi Indonesia yang benar atau yang baik selain dari Indonesia yang tidak benar atau tidak baik. Karena yang baik itu telah dibubarkan, yang benar itu telah dirusakkan oleh Kemauan Soekarno yang dikenal dengan sebutan likuidasi. Jadi Indonesia yang benar, Indonesia yang baik, Indonesia yang sempurna, Indonesia yang merdeka, Indonesia yang berdaulat mutlak berdasarkan 9 prinsip penting internasional, semuanya sudah dibubarkan oleh Soekarno. Sehingga untuk berbicara mengenai Indonesia, janganlah lupa bahwa Indonesia di luar dari negara Federasi Republik Indonesia yang kemerdekaan dan kedaulatan mutlaknya didapat pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta, itu sudah tidak ada. Karena sudah dibubarkan, sudah likuidasi oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April
1950 negara Indonesia Timur pun dibubarkan. Dalam hal ini siapa yang bersalah? Dalam hal ini siapa yang jahat? Soekarno. Segala bentuk tipu daya, kesalahan dan kejahatan Soekarno dilimpahkan kepada orang yang tidak bersalah. Kapten Andi Aziz, Presiden negara NIT, Sukowati, dibilang bersalah. Presiden Republik Maluku Selatan dibilang bersalah. Termasuk Sultan Hamid II pun dibilang bersalah. Semua orang dibilang bersalah oleh Soekarno. Sementara segala bentuk kejahatan, penipuan, kebohongan, kesalahan yang bersumber dari dia disembunyikan. Soekarno benar-benar adalah presiden yang sangat jahat dan sangat bersalah bila itu menyangkut RI dan NKRI. RI dan NKRI adalah bukti nyata dari Soekarno adalah penjahat. Soekarno adalah pembuat kesalahan. Ya, untuk itu segala apa saja yang menyangkut Indonesia hari ini, apa itu undang-undang, apa itu hukum, atau apa itu aturan, atau apa itu pemerintah, atau apa saja, kemerdekaankah, kedaulatankah, semuanya palsu, semuanya ilegal, semuanya unkonstitusional, bahkan skandal kedaulatan atau negara double standar. Kesempatan ini beta ingin memberitahukan kepada semua para ahli hukum dan sejarah di Indonesia yang telah menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara dan mempunyai sejarah. Kalau kalian betul-betul ahli dalam bidang hukum dan sejarah dan aturan, akademisi atau akademi, kalian harus tahu prinsip-prinsip yang digunakan sebagai seorang akademi untuk membicarakan suatu materi sehubungan dengan akademi. Kalau Indonesia dimasukkan dalam konsep akademi dan dijadikan sebagai satu bangsa dan negara yang mempunyai sejarah, maka semua saudara adalah penipu dan pembohong. Karena Indonesia bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Mereka itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Dan tidak bisa dimasukkan dalam konsep akademi untuk dijadikan sebagai fakta hukum dan sejarah untuk dilanjutkan kepada generasi-generasi penerusnya. Ya. Pertama-tama kita harus tahu bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia, siapakah sesungguhnya itu Indonesia? Siapa yang punya Indonesia? Dan apa sesungguhnya itu Indonesia? Dapatkah Soekarno membuktikan dirinya bahwa dia adalah orang Indonesia? Dapatkah Muhammad Atta bisa membuktikan dirinya bahwa dia adalah orang Indonesia, berbangsa Indonesia, bernegara Indonesia, berdarah Indonesia? Maka mau atau tidak mau, kalau berbicara mengenai Indonesia, maka dari presiden sampai kepada kepala desa sekalipun harus mengadakan tes DNA bahwa mereka itu betul-betul berdarah Indonesia atau berdarah Jawa, berdarah Sumatera, berdarah Kalimantan, berdarah Maluku, berdarah Papua, berdarah Sulawesi, berdarah Bali, berdarah Timur. Indonesia tidak memiliki standar DNA. Indonesia tidak memiliki standar DNA. Itu tipu, itu bohong. Tidak ada. Yang punya standar DNA itu Jawa, Maluku, Papua, Sumatera, Lombok atau Bali, NTT, ya, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Ada DNA-nya. Tetapi kalau berbicara mengenai Indonesia, Indonesia tidak memiliki DNA. Indonesia tidak memiliki DNA. Apa itu Indonesia? Mau dibuktikan dengan apapun sebisa. Sebab sudah termasuk dalam kategori double standar. Jadi kalau Anda menyebut dirinya orang Indonesia, berarti Anda itu termasuk manusia
negara double standar. Ya, tidak bisa lari. Dari Prabowo sekarang ini, ya, sebenarnya dari Soekarno. Tapi tidak usah karena sekarang ini, makanya dari Prabowo. Dari Prabowo dengan semua anggota kabinetnya dan parlemennya di Senayan Jakarta dan semua gubernur, bupati, semua anggota DPR, DPRD, MPR semua harus tes DNA dan akan membuktikan bahwa mereka itu orang Indonesia atau orang Jawa atau orang Sumatera atau orang apa. Jangan bicara Indonesia, ya, karena Indonesia sudah tidak ada. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Untuk itu jangan sombong, ya, dengan istilah makan separatis. Makan separatis terhadap siapa? Terhadap Indonesia? Indonesia mana? Kalau Prabowo bilang bahwa kedaulatan Indonesia itu ada, ya, karena sekarang Prabowo, maka bicara Prabowo. Kalau Prabowo Subianto bilang bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat, sekarang minta tes DNA-nya. Bahwa benarkah dia adalah presiden Indonesia atau tidak? Apa itu Indonesia? Coba buktikan bahwa apa itu Indonesia. Dia mesti keluar dengan fakta internasional membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki DNA Indonesia. Nah, buktikan Indonesia itu apa? Ya. Tidak boleh lupa dan tidak boleh tipu. Indonesia itu hanya terdiri dari dua suku kata, yaitu Indo dan Nesia, yang artinya campuran manusia-manusia keturunan Asia. Nah, sekarang dia harus tes DNA. Benarkah dia orang Indonesia? Indonesia yang bagaimana itu? Ya. Sekarang semua anggota pemerintah Indonesia harus tes DNA untuk membuktikan bahwa mereka itu orang Indonesia atau apa. Untuk buktikan bahwa ada Indonesia atau tidak. Ya. Dia ngomong kosong. Daripada cerita makar separatis, ya, cerita segala macam tipu-tipu, bohong-bohong, membela kesalahan kejahatan yang Soekarno buat. Sekarang satu pertanyaan, satu tuntutan dari Beta untuk semua anggota pemerintah Indonesia. Kalian harus buktikan bahwa kalian itu DNA Indonesia atau tidak. Indonesia punya kode Indonesia itu apa? Coba buktikan. Dia tipu rakyat. Setiap hari bicara Indonesia. Padahal Indonesia ternyata itu apa? Sekarang kalau Beta tanya kepada Presiden Prabowo, dapatkah Anda memberikan jawaban atau keterangan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Dan bagaimana sampai Indonesia itu dibilang bangsa dan negara? Apa hubungannya dengan darah kita? Ya, itu perkataan orang Eropa. Ya, sekarang coba tes DNA-nya. Coba tes DNA Prabowo dan apakah benar Prabowo itu DNA Indonesia, tulisnya Indonesia atau tidak? Dan kalau tidak, ilegal. Kalau tidak, ilegal semuanya. Indonesia itu ilegal. Melalui kesempatan ini, Beta ingin mengingatkan kembali menyangkut Indonesia, ya, karena dengan berbicara mengenai Indonesia banyak orang dibunuh, banyak orang disalahkan, banyak orang dihukum. Padahal pemerintah Indonesia sendiri tidak tahu apa itu Indonesia. Prabowo sendiri tidak tahu apa itu Indonesia. Semua anggota kami tinggal di Jakarta sekarang ini tidak satu orang pun tahu bahwa apa itu Indonesia. Semua anggota parlemen di Senayan Jakarta, termasuk MPRI, semua tidak tahu apa itu Indonesia. Dan dari mana datangnya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Dan sekarang tes semua DNA. Apakah mereka itu Indonesia atau bukan? Kalau mereka itu Indonesia, berarti mereka itu adalah manusia, campuran manusia keturunan Asia. Itu konteksnya. Indonesia itu artinya campuran manusia keturunan Asia. Itu bukan bangsa, itu bukan negara, itu bukan wilayah. Soekarno sendiri bukan Indonesia. Saya pakai kata Indonesia itu. Nah sekarang untuk membuktikan bahwa kalian itu Indonesia, untuk membuktikan, ingat, ini Beta punya pesan kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta dan semua wakilnya dan semua anggota kabinetnya dan semua anggota parlemennya. Kalau berani bilang bahwa Papua itu makan separatis, kalau berani bilang bahwa RMS itu makan separatis,
Kalau berani bilang bahwa Aceh itu makar separatis, sekarang tes DNA. Tes DNA kalian, bahwa kalian itu orang Indonesia atau bukan. Ya. Jangan si anak saja bilang makar separatis terhadap Indonesia. Indonesia mana? Ya. Makar separatis terhadap Indonesia. Indonesia yang mana? Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Ya. Tindakan dan perbuatan kejahatan Soekarno tidak kalian salahkan. Ya. Kemerdekaan itu hak mutlak segala bangsa. Papua, Maluku, Aceh, itu hak mutlak dari mereka. Kenapa disalahkan? Kenapa bilang makar separatis? Nah sekarang kalau bilang makar separatis, sekarang kita tuntut semua anggota pemerintah Indonesia mesti tes DNA bahwa mereka itu Indonesia atau bukan. Sampai di Maluku mesti tes bahwa kita ini orang Indonesia atau bukan. Kalau kita orang Indonesia oke, separatisme. Kalau orang Papua oke, separatisme. Kalau Aceh separatisme. Tapi kalau tidak ada Indonesia bagaimana? Makar separatis menuntut untuk pemerintah Indonesia harus membuat tes DNA bahwa ada Indonesia atau tidak, mereka itu Indonesia atau tidak. Paling-paling dapat tes darah Jawa. Prabowo akan dikenal sebagai DNA Jawa dan Manado dari bapak dan ibunya, tapi tidak bisa dibilang dia tes DNA di Indonesia. Ya. Para Arab di Maluku di Indonesia sana, kalau tes DNA-nya boleh dapat Arab, bangsa Arab. Tapi tidak bisa bilang bahasa Indonesia, tidak ada. Yang lucunya waktu minta tes, mereka tidak berani. Padahal salah, mereka tidak mengerti bahwa tes DNA itu penting. Ya, kalau mereka bukan orang Arab, mereka juga bukan Indonesia. Tidak ada Indonesia. Untuk itu kenapa harus takut? Nah, sekarang kita tuntut dari pemerintah Indonesia seluruhnya. Ya, sampai kepada gubernur di Maluku, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, semua. Ya, bupati-bupati, camat-camat semua harus dituntut untuk tes DNA bahwa mereka orang Maluku itu DNA-nya Indonesia atau Maluku. DNA orang Jawa itu Indonesia. DNA orang Bali itu Indonesia. Coba tes. Begitu Kalimantan, begitu juga Sumatera, begitu juga Sulawesi, begitu juga di Timur. Selama kurun waktu 74 tahun orang disalahkan karena Indonesia. Padahal tidak tahu apa itu Indonesia. Di mana itu Indonesia? Si anak ngomong di kandang sendiri, ngomong gede. Tapi kalau di forum internasional bagaimana? Memberikan jawaban tentang Indonesia itu di mana? Lalu kalau bilang di sana tipu, bohong. Indonesia tidak pernah ada di atas muka bumi ini kalau melangkah meninggalkan 9 perjanjian penting internasional. Dan kalau sampai melangkah meninggalkan 9 perjanjian penting internasional, maka terjerumuslah kalian ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Itu bukan hal penting. Terlepas dari 9 perjanjian penting internasional, terjerumus dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa itu Indonesia palsu. Ya. Lalu bagaimana kalian bisa bilang makar separatis? Makar separatis orang Maluku di Maluku, makar separatis orang Papua di Papua, makar separatis orang Aceh di Aceh. Itu kan kurang ajar. Orang Jawa sendiri tidak bukan Indonesia. Untuk pertama kali kata Indonesia diberlakukan di Yogyakarta. Madura juga tidak. Sunda juga tidak. Ya. Itu diakui saja, diakui di Yogyakarta. Nah, itu tidak bisa. Dan untuk menjamin keseluruhannya, maka mesti melalui proses
yang dikenal dengan sebutan 9 perjanjian penting internasional, yang sengaja dimanipulasikan oleh para akademis bahwa Saudara Werinusa itu ngomong atas pendapat sendiri dan tidak termasuk dalam konsensus akademis. Omong kosong, bohong, ya. Coba tunjukkan kepada beta, coba tunjukkan mana itu ahli-ahli hukum sejarah di seluruh Indonesia, jago-jago mana. Coba tunjukkan kepada beta bahwa kamu orang itu memiliki konsensus akademis mengenai sejarah Indonesia. Coba tunjukkan buat beta lihat. Mana buktinya? Mana sejarahnya? Kan mereka yang tolak toh. Pernyataan itu ditolak karena berbau penipuan dan pemutar balik fakta hukum dan sejarah. Ya. Indonesia mana punya sejarah? Indonesia yang mana punya sejarah? Indonesia tidak ada kok, bagaimana bisa bikin sejarah? Apakah masuk dalam konsensus akademis? Penipuan yang luar biasa. Dan sekarang cuma satu tuntutan. Semua anggota pemerintah Indonesia dari Jakarta sampai di pedesaan harus tes DNA untuk membuktikan bahwa mereka di Indonesia atau tidak. Ya. Bangsa Maluku itu punya DNA Indonesia atau bukan? Bangsa Papua itu punya DNA Indonesia atau tidak? Bangsa Jawa sendiri, Jawa. Tes DNA-nya. Semua anggota DPR MPRI di Senayan Jakarta tes DNA-nya. Prabowo Subianto dan wakilnya dan semua anggota kabinetnya tes DNA-nya. Para jenderal-jenderal di Jakarta tes DNA-nya. Nanti buktikan bahwa mereka di Indonesia atau bukan. Supaya membenarkan yang punya tuduhan makar separatis. Kata makar separatis ini akan menggoncang kalian semua. Ya. Dan untuk membuktikan bahwa kata kita ini makar separatis, semua anggota pemerintah Indonesia harus keluarkan bukti DNA bahwa dia itu orang Indonesia, bangsa Indonesia. Bagaimana kodenya? Tunjukkan kodenya Indonesia itu bagaimana. Tikus juga tidak punya DNA Indonesia, tikus. Apalagi manusia. Tikus di Jawa kali tes DNA-nya pasti tikus di Jawa bilang, beta ini orang Jawa. Tidak ada Indonesia, dimanapun tidak ada Indonesia. Barang siapa bilang dia Indonesia, penipu, pembohong. Ya, beta tuntut dia sampai harus jujur bicara. Jangan bohong, jangan tipu. Tidak ada Indonesia di atas muka bumi ini. Tuhan Allah tidak pernah menciptakan satu bangsa di atas muka bumi ini dengan nama Indonesia. Ya, itu semua permainan kong kali kong, permainan konspirasi, permainan komplot teori Jakarta. Ya, tapi pada akhirnya kebenaran akan dibuka, kebenaran akan dituntut. Seperti sekarang, kalau berani bilang orang Maluku itu makar separatis terhadap Indonesia, sekarang beta tuntut Prabowo sebagai presiden Indonesia dengan semua anggota kabinetnya tes DNA-nya. Jangan tes di Jakarta, tes di laboratorium internasional supaya jujur. Apa itu Indonesia? Dan kalau sampai betul Indonesia berarti kamu orang itu adalah termasuk campuran manusia keturunan Asia. Itu Indonesia. Sekarang mesti tes DNA. Daripada bilang ketua orang ini makar separatis, beta menuntut dari pemerintah Indonesia ya, bersama kepada Presiden Prabowo Subianto harus tes DNA untuk membuktikan bahwa Anda itu orang Indonesia atau orang Jawa atau orang Manado. Dan semua orang Maluku di Maluku harus tes DNA. Mereka itu orang Indonesia atau orang Maluku, bangsa Maluku. Papua juga begitu, Aceh juga begitu, Jawa juga begitu. Jangan seenak saja bilang Indonesia. Nah sekarang konsekuensi dari Indonesia itu ini sekarang tes DNA. Kalau terbukti bahwa ini Indonesia, hati-hati. Indonesia itu terdiri dari dua suku kata, dan itulah campuran manusia keturunan Asia. Ya. Jadi, bagaimana caranya? Kamu tidak bisa paksa orang lain untuk ikut kamu orang punya mau, tidak bisa. DNA akan menuntut, DNA akan membuktikan. Ya. Kalau kamu orang itu campuran manusia keturunan Asia, itu urusanmu. Itu urusanmu.
DNA akan buktikan. Tapi jangan enak saya bilang keturang ini makar separatis terhadap Indonesia. Kok enak amat? Kamu orang campuran, kok enak aja mau suruh keturang. Rohingya saya kalian marah, Rohingya sendiri kalian marah. Dan sekarang mau terima 2 juta anggota Palestina, kalian bingung. Tapi itu campuran. Ya, untuk itu melalui kesempatan ini kita ingin mengingatkan ya kepada semua saudara bahwa segalanya sudah terjadi, bahkan sampai kepada peristiwa 70 tahun berlalu, yakni pada tanggal 5 Januari 1955 di mana Soekarno dan pemerintahnya dan penguasanya mengeluarkan pengumuman perang terhadap teritorial integritas negara Republik Indonesia Selatan. Dan sampai hari ini tidak ada punya resultat apa-apa. Ya, tidak ada punya resultat apa-apa, tidak ada. Karena Indonesia tidak benar, Indonesia tidak ada. Lalu saya bilang makar separatis, double, ini namanya negara double standar. Untuk itu, melalui kesempatan ini kita menghimbau kepada semua anggota DPRD di Maluku. Jangan sekali-kali membiarkan konsep ini bagaikan angin berlalu. Apa yang beta katakan ini, jadikanlah dia sebagai alat yang benar untuk membela bangsamu dan tanah airmu. Ya. Kok enak aja dari jauh perintah ketua sapi di Maluku, itu kan kurang ajar. Segala sesuatu diatur di Jawa. Indonesia itu punya udara, Indonesia punya apa? Indonesia tidak punya tai. Laut, darat, udara itu milik Indonesia. Omong kosong, tipu daya, kejahatan Jawa dan Jakarta itu permainan politik busuk dari Jawa dan Jakarta. Untuk itu mau atau tidak mau harus tes DNA. Itu membuktikan bahwa siapa makar siapa separatis. Dan benarkah itu makar separatis ada atau tidak? Ya. Soekarno berbuat kejahatan 100 kali lipat kejahatan tidak disalahkan. Orang Maluku tidak punya salah dibilang salah. Orang Papua tidak punya salah dibilang salah. Orang Aceh tidak punya salah dibilang salah. Itu kan kurang ajar. Makanya dari sekarang beta tuntut supaya pemerintah Indonesia harus tes DNA. Membuktikan bahwa dia Indonesia atau tidak. Orang Maluku harus tes DNA bahwa dia itu Indonesia atau tidak. Orang Papua harus tes DNA dia itu Indonesia atau tidak. Begitu juga orang Aceh, begitu orang Jawa. Semua harus tes DNA dia itu orang Indonesia atau bukan. Jangan si anak saya bilang Indonesia padahal tidak tahu apa itu Indonesia dan dari mana terkait Indonesia itu dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan. Ya. Dan itulah yang dimaksudkan dengan Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Dan beta sudah bagikan dalam 10 hal penting untuk memudahkan. Jadi pada hari ini beta cuma hanya berbicara mengenai tes DNA pemerintah Indonesia. Dari presiden sampai kepada kepala desa. Apakah mereka itu orang Indonesia atau tidak? DNA akan membuktikan bahwa segala tipu daya, kebohongan, dan segala putar balik Jawa selama ini akan terbukti. Untuk itu, sekali lagi beta menghimbau kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Panang 16 Patimura, DPRD di Ambon, dan semua mahasiswa di Universitas Patimura, dan rektor-rektor dan guru-guru semua di sana. Sadarlah. Ya, dan sekali lagi sadarlah bahwa Maluku bukanlah Indonesia. Teristimewa Maluku Selatan itu adalah negara yang dikuasai secara ilegal oleh aturan Jawa dan Jakarta sehubungan dengan KUHP 1998 dan Undang-Undang 45 yang asalnya dari Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1999 di Jakarta. Bohong semuanya, tipu semuanya. Untuk itu, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, DNA semua anggota pemerintah Indonesia harus dites bahwa dia Indonesia atau bukan. Dan kalau bukan, semuanya hancur, semuanya lebur, semuanya habis semuanya. Ya. Kerugian bangsa Maluku dari tahun 1950 sampai hari ini telah mencapai 750 triliun euro. Dan semua orang yang dituduh, dianiaya,
Dari tahun 50 sampai sekarang dibayar kerugiannya dengan standar 25 sampai 50 ribu euro per person. Ya, 25 ribu sampai 50 ribu euro per person. Semoga dengan pernyataan beta hari ini untuk mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa makar separatis menuntut adanya tes DNA semua anggota pemerintah Indonesia. Makar separatis menuntut adanya tes DNA semua anggota pemerintah Indonesia. Demikianlah judul pembicaraan beta hari ini, bahwa makar dan separatis menuntut adanya tes DNA pemerintah Indonesia. Demikianlah pernyataan beta hari ini. Dari beta, Bung Anies Werinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan, dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.